Janji Allah, ketika ujian adalah jalan pulang kepadanya. Pernahkah kamu bertanya pada dirimu sendiri, apakah hidupku bisa berubah? Apakah takdirku bisa menjadi lebih baik? Apakah Allah masih mendengar doa-doaku yang tidak pernah berhenti? Kadang, kita merasa doa-doa itu seperti hilang di udara. Kita berdoa bertahun-tahun, tapi keadaan tetap sama. Kita menangis setiap malam, tapi masalah tidak kunjung selesai. Kita berharap hari esok lebih baik, tetapi hari itu terasa sama beratnya. Hingga akhirnya, ada satu ibadah yang disebut oleh para ulama sebagai senjata rahasia seorang hamba, sebagai waktu paling dekat antara hamba dengan Allah, sebagai pintu langit yang tidak pernah tertutup. Itulah sholat tahajud. Dan malam ini, kamu memutuskan untuk mencoba sesuatu yang tidak semua orang sanggup lakukan. Sesuatu yang tampak sederhana, tetapi mengguncang seluruh kehidupan batinmu. Kamu memilih untuk bangun tahajud selama 7 hari berturut-turut. Mungkin kamu tidak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin kamu tidak yakin sanggup. Mungkin kamu takut gagal. Tetapi di hati kecilmu ada suara yang berkata, cobalah. Satu langkah kecil di malam hari bisa mengubah hidupmu. Dan kamu pun melakukannya. Hari pertama, malam di mana hati mulai bangkit. Malam pertama bukan tentang kekuatan, bukan tentang hafalan doa, bukan tentang kesempurnaan sujud. Malam pertama adalah malam ketika hati memulai perjalanan. Kamu bangun dengan tubuh yang masih berat, mata yang masih ingin tidur, dan pikiran yang bertanya, kenapa aku harus bangun? Apa benar ada manfaatnya? Tetapi langkah demi langkah, kamu menuju tempat wudhu. Air dingin yang menyentuh wajahmu seperti membangunkan jiwamu yang lama tertidur. Kamu menatap dirimu di cermin, dan untuk pertama kalinya kamu berkata, ya Allah, aku datang kepada MU karena aku lelah. Aku ingin hidupku berubah. Kamu mengambil sajadah. Kamu berdiri. Kamu mengangkat tangan perlahan, dan kamu mulai sholat. Sholat itu mungkin tidak panjang, mungkin tidak sempurna, tetapi hatimu mulai berbicara. Sesuatu yang berbeda terasa di dadamu, seperti ketenangan yang lembut, seperti rasa rindu yang tidak kamu mengerti. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kamu merasa dekat, dekat dengan Allah, dekat dengan jawaban yang selama ini kamu cari. Dekat dengan ketenangan yang sudah lama hilang. Inilah tanda pertama yang terjadi pada orang yang baru memulai tahajud 7 hari. Tanda pertama, hati mulai melembut dan tenang. Bukan masalahnya yang hilang, bukan rezekinya yang langsung datang, bukan keajaibannya yang tiba-tiba muncul, tetapi hatimu yang mulai hidup. Hati yang selama ini keras, penuh beban, penuh takut, perlahan menjadi lembut. Hati yang selama ini gelisah, mulai merasakan ketenangan yang tidak pernah kamu temukan sebelumnya. Inilah rahasia terbesar sholat tahajud hari pertama. Allah tidak langsung mengubah hidupmu. Allah mengubah hatimu dulu. Karena jika hatimu tenang, maka kamu bisa menghadapi apapun. Jika hatimu lembut, maka pintu-pintu kebaikan akan terbuka. Jika hatimu hidup, maka hidupmu akan mulai bergerak ke arah yang lebih baik. Malam pertama juga menandai sesuatu yang lebih besar. Ketika kamu sujud, walau hanya sebentar, sesuatu terjadi yang tidak terlihat oleh mata manusia. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa pada sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia dan berfirman, siapa di antara hambaku yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Bayangkan, pada malam itu, Allah melihatmu bangun. Allah melihat langkahmu yang berat menuju tempat wudhu. Allah melihat sujudmu yang mungkin tidak sempurna. Tapi Allah juga melihat hatimu yang mulai kembali kepadanya. Malam itu, mungkin untuk pertama kalinya setelah lama hilang, namamu disebut oleh para malaikat. Doamu naik ke langit, dan pintu rahmat mulai terbuka.
Kelelahanmu tidak sia-sia. Bangun di malam pertama mungkin terasa berat. Tubuhmu protes. Matamu pedih. Ranjang memanggilmu untuk kembali tidur. Tetapi setiap rasa lelah itu menjadi saksi bahwa kamu sedang memulai sesuatu yang besar. Setiap langkahmu menuju sajadah dicatat. Setiap detikmu menahan kantuk diberi pahala. Setiap air mata yang menetes menjadi bukti bahwa kamu sangat membutuhkan Allah. Dan keesokan paginya, meski hari masih sama, meski masalah masih ada, kamu merasakan sesuatu yang berbeda. Kamu tidak secemas sebelumnya. Ada ketenangan kecil yang merayap masuk ke jiwamu. Itu bukan kebetulan. Itu hadiah dari malam pertama tahajud. Malam pertama adalah gerbang perubahan. Orang sering menyangka perubahan besar akan datang pada hari ketujuh, atau pada hari keempat, atau setelah doa-doa khusus tertentu. Tetapi tahukah kamu? Para ulama mengatakan, perubahan terbesar terjadi pada malam pertama. Saat hati kembali sadar siapa Tuhannya. Malam pertama adalah gerbang, pintu, awal perjalanan rohani yang akan membuka banyak hal dalam hidupmu. Karena 7 hari tahajud bukan tentang ritual, namun tentang perjalanan mendekat kepada Allah. Perjalanan yang dimulai pelan-pelan, lembut, tanpa keributan, tetapi penuh makna. Perjalanan yang kelak, tanpa kamu sadari, akan mengubah cara kamu memandang hidup, cara kamu merasakan kesedihan, cara kamu menghadapi ujian, dan cara kamu berharap pada Tuhanmu. Hari pertama tahajud bukan tentang berapa lama kamu sujud, bukan tentang berapa banyak kamu berdoa, tapi tentang keberanianmu untuk memulai, tentang tekadmu untuk berubah, tentang sujud pertama yang membuka pintu langit. Malam itu, kamu baru menyelesaikan langkah kecil. Namun langkah kecil itu memiliki kekuatan besar. Karena Allah melihatmu. Allah mendengarmu. Allah mencatat setiap detik perjuanganmu. Dan Allah berkata kepada malaikatnya, "Lihatlah hambaku itu, dia bangun karena aku. Maka aku akan mendekatinya lebih dekat daripada dekatnya seorang ibu kepada anaknya." Malam pertama telah berlalu, dan perjalananmu baru saja dimulai. Setelah kamu melewati malam pertama tahajud, sesuatu yang berbeda mulai kamu rasakan. Mungkin kamu tidak menyadarinya pada awalnya, tetapi hatimu sudah mulai berubah. Karena itulah para ulama mengatakan, tahajud tidak mengubah hidupmu dalam semalam. Ia mengubah cara kamu melihat hidup. Malam kedua dan ketiga adalah malam ketika engkau mulai merasakan sentuhan lembut dari Allah. Sentuhan yang hanya dirasakan oleh mereka yang bangun di waktu yang sangat sunyi itu. Hari kedua, ketika hatimu mulai ikhlas berjalan. Pada malam kedua, bangun terasa sedikit lebih berat. Tubuhmu belum terbiasa, pikiranmu masih ingin kembali tidur. Dan setan berbisik lebih keras daripada malam pertama. Tetapi kamu memilih untuk melawan. Kamu bangun, mengambil wudhu. Dan meski langkahmu berat, kamu tetap berdiri di hadapan Allah. Pada malam kedua ini, sesuatu mulai tumbuh dalam dirimu. Keikhlasan yang tidak dipaksakan. Jika malam pertama kamu bangun karena tekad, maka malam kedua kamu bangun karena hati mulai ingin kembali kepada Allah. Dan di malam kedua ini, kamu mulai merasakan tanda berikutnya. Tanda kedua, beban di dadamu mulai berkurang. Tidak semua beban hilang. Tidak semua masalah selesai, tetapi perasaan gelap yang selama ini menghimpit dada perlahan mulai melonggar. Kamu mulai bisa bernapas sedikit lebih lega. Kamu mulai merasa lebih ringan. Seakan Allah mengangkat satu lapis kesedihan dari hatimu. Ini bukan hal kecil. Ini adalah tanda bahwa Allah mulai membukakan pintu perlahan. Karena ketika Allah mencintai seorang hamba, yang pertama Allah berikan adalah ketenangan. Pada malam kedua ini, ketika kamu melakukan ruku dan sujud, kamu mulai merasakan sesuatu yang tidak kamu rasakan kemarin. Rindu. Rindu kepada ketenangan. Rindu kepada kedekatan dengan Allah. Rindu kepada sujud yang membuatmu merasa aman. Inilah yang orang tidak tahu. Semakin kamu bangun tahajud,
Semakin Allah mengikat hatimu dengan cahayanya. Hari ketiga, saat cahaya mulai menyentuh jiwamu. Malam ketiga adalah malam ketika perubahan mulai terasa nyata. Disinilah banyak orang yang mulai merasakan getaran batin yang tidak bisa dijelaskan. Pada malam ini, kamu mungkin bangun lebih mudah daripada 2 malam sebelumnya. Kamu mulai menunggu saat ketika dunia sunyi dan hanya ada kamu serta Allah. Dan ketika kamu sujud, kamu mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa kamu ceritakan kepada orang lain. Sesuatu yang halus, damai, lembut, tapi sangat dalam dan menembus hati. Para ulama mengatakan, hari ketiga adalah hari ketika hati mulai menerima cahaya Allah. Cahaya itu bukan terang yang tampak oleh mata. Ia adalah cahaya yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa. Cahaya yang membuatmu merasa aman, merasa dicintai, dan merasa tidak sendirian. Inilah tanda ketiga. Tanda ketiga, doamu mulai lebih mudah keluar dari dalam hati. Kamu tidak lagi bingung ingin berdoa apa. Kamu tidak lagi kehabisan kata. Kamu tidak lagi berusaha memaksa diri berbicara kepada Allah. Doa-doa itu seakan mengalir sendiri. Kata-kata itu datang dari kedalaman jiwa. Seakan ada pintu yang dibuka oleh Allah di hatimu. Malam pertama, kamu berdoa dengan pikiran. Malam kedua, kamu berdoa dengan keikhlasan. Malam ketiga, kamu mulai berdoa dengan hati yang hidup. Ini perubahan besar yang tidak bisa dibeli dengan apapun di dunia ini. Di hari ketiga, Allah mulai menjawab dengan cara lembut. Banyak orang salah paham. Mereka mengira jawaban Allah datang dalam bentuk uang, atau pekerjaan, atau keajaiban besar yang tiba-tiba muncul. Padahal, tanda pertama bahwa Allah menjawabmu adalah ketenangan yang masuk ke hati tanpa kamu minta. Cara Allah menjawab doa pada hari ketiga itu lembut sekali. Hatimu lebih sabar, pikiranmu lebih tenang, amarahmu berkurang, kecemasanmu melemah, keyakinanmu tumbuh. Inilah jawaban Allah. Jawaban yang datang sebelum keajaiban besar tiba. Allah sedang mempersiapkan hatimu sebelum Dia mengubah hidupmu. Dan malam ketiga ini, Allah memandangmu dengan cinta. Sebagian ulama mengatakan, seseorang yang bangun 3 malam berturut-turut dalam keadaan ikhlas, Allah jadikan hatinya lembut. Dan itu adalah karunia yang sangat besar. Karena tidak semua orang diberi anugerah ini. Mungkin banyak yang ingin bangun, tapi tidak bisa. Mungkin banyak yang sanggup bangun, tapi tidak diberi rasa rindu. Mungkin banyak yang bangun, tapi tidak diberi ketenangan. Dan kamu diberi semuanya. Kekuatan, kesempatan, dan Allah memberi balasan yang tidak semua manusia dapatkan. Pada malam ketiga ini, Allah menurunkan ketenangan khusus kepada hati yang bangun. Di waktu ketika manusia lain sedang tidur. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik solat setelah solat wajib adalah solat malam. Dan engkau telah melakukannya 3 kali berturut-turut. 3 malam yang tidak mudah, tapi mulai menjadi kebiasaan mulia. 3 malam yang membuka pintu cahaya. 3 malam yang mengubah belenggu kesedihan. 3 malam yang membawa rahmat turunnya doamu. Hari keempat dan kelima adalah fase paling penting dalam perjalanan tahajud 7 hari. Karena pada titik inilah seorang hamba mulai melihat tanda-tanda jawaban dari Allah. Tanda yang tidak selalu berupa harta, bukan berupa keajaiban besar, dan bukan pula berupa rezeki yang tiba-tiba datang. Tetapi berupa sesuatu yang jauh lebih mahal, jauh lebih lembut, jauh lebih halus, yang hanya dirasakan oleh orang yang hatinya mulai hidup. Karena itulah para ulama mengatakan, ketika engkau bangun di sepertiga malam, sesungguhnya yang berubah bukan dunia ini, tapi hatimu yang mulai mampu melihat karunia Allah. Dan pada malam keempat serta kelima, perubahan itu mulai tampak nyata. Hari keempat, saat doa yang lama mengganjal mulai terangkat dari hati. Pada malam keempat, kamu bangun tidur dengan perasaan yang lebih ringan. Kamu mulai terbiasa, tubuhmu mulai patuh, dan hatimu mulai menunggu detik-detik.
Ketika dunia sunyi dan hanya ada kau serta Tuhanmu. Namun ada sesuatu yang baru pada malam ini. Engkau mulai berani berdoa dengan lebih jujur. Pada malam pertama dan kedua, doamu banyak berisi permintaan. Berisi harapan agar hidupmu berubah. Berisi keluhan yang menumpuk selama bertahun-tahun. Tetapi pada malam keempat, doamu mulai berubah. Kamu tidak hanya meminta, tapi juga mulai mengakui hal-hal yang lama kamu sembunyikan. Kamu mulai berkata dalam sujudmu, "Ya Allah, ampuni aku. Aku sudah lama sekali jauh dari MU." Suara itu keluar begitu saja, tidak dipaksa, tidak direncanakan, tidak dihitung. Ia keluar dari hatimu yang kini sedang dibuka oleh Allah. Dan pada malam ini, terjadi salah satu tanda paling indah yang dialami oleh hamba-hamba yang bangun tahajud. Tanda keempat, engkau mulai merasa bahwa Allah mendengar. Tidak ada suara dari langit, tidak ada mimpi yang besar, tidak ada malaikat yang datang. Tetapi hatimu tiba-tiba merasa yakin bahwa Allah mendengarmu. Rasa itu lembut, tidak keras, tidak dramatis, tidak membuatmu kaget, namun rasanya dalam sekali. Seperti ada tangan yang halus menyentuh bagian terdalam jiwamu dan menghapus luka-luka lama yang tidak pernah kamu ungkapkan. Ini bukan ilusi, ini bukan perasaan yang dibuat-buat. Ini adalah tanda bahwa Allah sudah mulai menjawab, walau jawabannya belum berupa perubahan lahiriah. Doa yang lama mengganjal kini mulai terangkat dari hatimu. Dan setiap sujudmu seperti menghilangkan beban yang selama ini kamu pikul sendiri. Hari kelima, saat Allah mengirimkan tanda pertama di hidupmu. Malam kelima adalah malam yang penuh rahasia. Para ulama tasawuf sering berkata, pada hari kelima, Allah mengirimkan tanda kecil, agar hambanya tahu bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Tanda kecil itu bisa dalam bentuk apa saja. Hatimu lebih ringan daripada biasanya. Kegelisahanmu berkurang. Masalah yang berat mulai terasa lebih mudah dihadapi. Sesuatu yang kamu takutkan tiba-tiba terasa tidak semenakutkan itu. Hubunganmu dengan keluarga mulai membaik. Emosimu lebih stabil. Pikiranmu tidak lagi seserabut kemarin. Sesuatu yang kamu cari tiba-tiba kamu temukan. Atau Allah menjauhkanmu dari bahaya tanpa kamu sadari. Apapun itu, tanda-tanda ini adalah cara Allah berkata, "Aku bersamamu, aku melihatmu, aku tidak meninggalkanmu, dan aku sedang bekerja untukmu." Inilah yang disebut oleh para ulama sebagai tanda kelima. Allah menggerakkan kejadian-kejadian kecil untuk menenangkanmu. Perubahan ini tidak besar, tidak dramatis, tidak mencolok, tapi nyata, dan hanya kamu yang bisa merasakannya. Mungkin tiba-tiba hatimu merasa jauh lebih kuat menghadapi ujian. Mungkin orang yang biasanya membuatmu marah tiba-tiba terasa lebih mudah dimengerti. Mungkin masalah yang sangat berat terasa sedikit lebih enteng. Bukan karena dunia berubah, tapi karena Allah mengubah cara hatimu melihat dunia. Sesuatu yang tidak mungkin kamu lakukan sendirian. Malam kelima juga membawa hadiah yang jarang diketahui. Hadiah itu adalah keteguhan hati. Di malam kelima, kamu merasa bahwa tahajud bukan lagi sekadar tantangan 7 hari. Bukan hanya janji perubahan. Bukan hanya ibadah. Tetapi menjadi tempat pulang. Sujudmu menjadi tempat kamu meletakkan seluruh rasa sakitmu. Doamu menjadi tempat kamu menggantungkan seluruh harapanmu. Dan Allah menjadi satu-satunya tempat kamu merasa benar-benar aman. Pada malam ini, engkau mulai merasakan kerinduan untuk bangun di malam berikutnya. Kerinduan ini bukan buatan manusia. Kerinduan ini adalah hadiah. Karena Allah memberikan kerinduan hanya kepada hamba yang Dia cintai. Di hari kelima, doamu mulai terhubung. Para ulama mengatakan bahwa tahajud selama beberapa hari berturut-turut membuat doa menjadi lebih hidup, lebih kuat, lebih murni, lebih tulus. Dan di hari kelima, doamu tidak lagi hanya keluar dari mulut, tidak lagi hanya keluar dari pikiran,
tapi keluar dari kedalaman hati yang telah dibersihkan oleh Allah. Selama 4 malam terakhir, ini doa yang sangat berbeda. Doa yang tidak bisa dipalsukan. Doa yang tidak bisa dipaksa. Doa yang langsung naik ke langit, karena ia berasal dari hati yang lembut. Hari ke-6 dan ke-7 bukan hanya sekadar kelanjutan dari perjalananmu. Bukan sekadar 2 malam tambahan, tetapi 2 malam paling penting dalam seluruh perjalanan 7 harimu. Karena pada titik ini, engkau tidak hanya bangun untuk tahajud, tetapi tahajud sudah bangun di dalam dirimu. Ia sudah menjadi bagian dari dirimu. Ia sudah menjadi rumah bagi hatimu. Dan pada 2 malam terakhir ini, Allah menurunkan sesuatu yang tidak diberikan kepada semua orang. Sesuatu yang hanya diberikan kepada hamba-hamba yang bersungguh-sungguh, yang melawan kantuknya, yang menahan beratnya langkah, yang tetap bangun walaupun hatinya rapuh. Pada malam ke-6 dan ke-7, Allah memperlihatkan apa yang sebenarnya sedang Ia kerjakan untukmu. Hari ke-6, saat doamu mulai dijawab dengan cara yang tidak kamu duga. Hari ke-6 adalah malam ketika semua yang kamu rasakan sejak hari pertama mulai terhubung satu sama lain. Malam ini kamu mungkin akan mengalami salah satu dari 3 hal berikut. 1. Engkau merasa Allah sangat dekat. Dekat sekali. Seakan-akan Allah berada tepat di hadapanmu dan mendengarkan tiap kata dari doamu. Bukan karena suara doamu indah, tapi karena hati yang telah dibersihkan sejak hari-hari sebelumnya, sekarang terbuka lebar untuknya. 2. Engkau menangis tanpa sebab. Bukan menangis karena masalah, bukan menangis karena kesedihan, tapi menangis karena didekatkan kembali oleh Tuhanmu. Menangis karena kau sadar, selama ini aku yang menjauh, tetapi engkau tetap menunggu. Air mata pada malam ke-6 bukan air mata biasa. Ia adalah tanda bahwa hatimu mulai sepenuhnya masuk ke dalam cahayanya. 3. Engkau mulai merasakan jawaban. Jawaban yang tidak berbentuk materi. Jawaban yang tidak berupa hasil instan. Jawaban yang berupa arah. Kamu mulai merasa menemukan jalan. Pintu yang dulu tertutup mulai terasa lebih ringan. Kebingungan yang dulu membebani mulai mereda. Engkau tidak tahu detailnya, tapi hatimu mulai berkata, "Aku tahu Allah sedang menuntunku." Inilah salah satu dari tanda terbesar bahwa doamu sudah memasuki gerbang pengabulan. Hari ke-7, malam ketika langit membalas setia sujudmu. Dan tibalah malam ke-7, malam ketika seluruh perjuanganmu dalam 6 hari sebelumnya tersambung pada malam yang suci ini. Hari ke-7 bukan tentang kesempurnaan ibadahmu, bukan tentang lamanya sujudmu, bukan tentang panjangnya doamu. Hari ke-7 adalah tentang kesetiaanmu dalam mencari Allah. Dan Allah tidak pernah membiarkan kesetiaan seperti ini tanpa balasan. Di malam ke-7, engkau akan mengalami salah satu tanda besar berikut. Tanda puncak 1, hatimu merasa sangat tenang. Tenang dengan cara yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Ketenangan itu seperti turun dari langit, masuk ke dadamu, dan memenuhi seluruh bagian jiwamu. Kamu sadar bahwa inilah ketenangan yang tidak bisa diberikan dunia. Karena ketenangan ini bukan dari manusia, tapi dari Allah, Rabb semesta alam. Dan ketenangan ini adalah tanda bahwa Allah telah menerima sujud-sujudmu. Tanda puncak 2, masalah besarmu terasa kecil di hadapan Allah. Malam ini, untuk pertama kalinya, engkau memandang masalahmu dengan cara yang berbeda. Masalah yang dulu membuatmu panik, kini terasa ringan. Masalah yang dulu membuatmu takut, kini terasa kecil. Bukan karena masalah itu hilang, tapi karena Allah membesarkan hatimu, melampaui besarnya masalahmu. Ini adalah tanda bahwa Allah meneguhkan jiwamu. Tanda puncak 3, engkau mulai melihat pintu-pintu jalan keluar. Pada hari ke-7, Allah membuka pintu kecil yang sebelumnya tidak terlihat. Mungkin seseorang menawarkan bantuan. Solusi muncul dari tempat yang tidak disangka. Sesuatu yang kamu cari tiba-tiba ditemukan. Pintu pekerjaan terbuka.
urusanmu dipermudah, atau Allah menjauhkanmu dari sesuatu yang berbahaya. Tanda ini halus, tapi sangat nyata. Tanda ini adalah cara Allah menunjukkan bahwa doa-doamu mulai bekerja. Hari ketujuh, malam ketika takdirmu mulai dirusak ulang. Jika pada hari pertama Allah melembutkan hatimu, pada hari kedua Allah meringankan bebanmu, pada hari ketiga Allah memasukkan cahaya, pada hari keempat Allah mendengarkan doamu, pada hari kelima Allah mengirimkan tanda, pada hari keenam Allah mendekatkan hatimu, maka pada hari ketujuh Allah mulai menulis ulang takdirmu. Takdirmu berubah bukan karena 7 malam itu sendiri, tetapi karena hati yang bangun 7 malam itu membuatmu dekat sekali dengan Tuhanmu. Karena Allah berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan." Dan syarat terbesar dikabulkannya doa adalah hati yang hidup. Dan 7 malam tahajud itu telah menghidupkan hatimu sepenuhnya. Malam ketujuh bukan akhir perjalananmu, tetapi awal dari kehidupan barumu. Karena orang yang merasakan manisnya tahajud selama 7 hari berturut-turut tidak akan kembali menjadi dirinya yang dulu. Engkau telah merasakan kedekatan dengan Allah. Engkau telah merasakan ketenangan yang tidak bisa dibeli. Engkau telah merasakan bagaimana Allah menjawab doamu dengan cara yang paling lembut. Tahajud bukan lagi sekadar ibadah. Ia telah menjadi cahaya, cahaya yang menerangi jalanmu, menguatkan hatimu, dan mengubah takdirmu. Malam ketujuh ini menegaskan satu hal besar. Jika engkau bersungguh-sungguh mencari Allah, Allah akan membuka pintu yang tidak bisa dibuka dunia. Perjalanan 7 hari ini telah mengubah jiwamu. Dan mulai hari ini, hidupmu akan berjalan bersama cahaya itu.